Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Syukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha kuasa, maha mengetahui, pencipta, sehingga segala urusan kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita bahagia karena kita bertuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun kita, teladan kita, Nabi akhir zaman. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan Al-Qur'an sebagai kitab suci akhir zaman. Tidak ada kitab suci setelah Al-Qur'anul Karim. Karena walaupun sudah 14 abad yang lalu, permasalahan manusia masih tetap sama, bahwa kebahagiaan yang diinginkan adalah kebahagiaan yang sama. Maka tidak diperlukan lagi nabi dan kitab suci, karena semua permasalahan manusia Al-Quran adalah solusinya. Terima kasih kita kepada bapak-bapak, orang-orang tua kami, ibu-ibu yang telah hadir pada setiap kajian Ahad malam Senin. Terima kasih kita kepada BKM Masjid Al-Muhajirin yang mempersiapkan bagi kita kenyamanan. Ini tirainya baru ya. Ya, alhamdulillah. Dan terima kasih kita kepada siapa yang menyumbang, dan mudah-mudahan bisa memberi manfaat bagi kita semua yang ada di sini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita di akhir dari surat Luqman, surat ke-31. Kita berada di penghujung dari kajian kita surat Luqman, ayat 31 sampai dengan 34 adalah Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mengetahui. Ini adalah bagaimana kita menjadi generasi Luqman, generasi yang arif dan bijaksana. Kebijaksanaan tertinggi itu ketika kita bertuhan, dan ketika kita pandai bersyukur kepada Tuhan. Dan kita tidak saja berhenti pada Tuhan, tapi kita sampai pada Tuhan itu namanya Allah, dan Dia memiliki nama-nama yang terbaik, Al-Asma Al-Husna. Di antara nama-nama Allah yang selalu kita dengang-dengungkan sebagaimana hari ini adalah Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Bagaimana Allah Maha Kuasa dan Maha Mengetahui itu akan kita dapat dalam kesimpulan kita, bagaimana Allah menjamin keselamatan di kapal. Kapal itu anugerah. Sama ada kapal laut pada masa dahulu dan sampai sekarang, atau apa yang digambarkan dan diinspirasi oleh Al-Quran yang sekarang kita kenal dengan kapal terbang. Ini juga anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, uniknya dan menariknya, ada saja gangguan dalam perjalanan. Tidak saja naik kapal, naik sepeda pun, naik unta pun bisa saja memiliki gangguan. Maka orang yang beriman berdoa, dia ingat Allah, bahwa sakhkhar lana haza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini adalah doa-doa safar, dan bagaimana kita mengucapkan la ilaha illa bismikallah, doa safar itu, Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa atui anna bu'dahu, Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fi ahl. Ya Allah, Engkau adalah kawanku dalam perjalanan, dan Engkau adalah teman terbaik bagi keluarga yang kutinggalkan. Kemudian ada doa bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Kemudian ada doa la haula wala quwata illa billahi al-aliyil azim.
Ini bagaimana doa di perjalanan, bagaimana yang jauh menjadi dekat dan semua menjadi indah. Allah diingat, tapi sayang diantara manusia setelah sampai pada tujuan dia melupakan Allah, sementara yang lain tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang ayat 33 kita menemukan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk takut kepada Allah. Wattaqu rabbakum wakhshaw yauman la yajzi walidun an walidihi. Yaitu takut kepada Allah adalah pesan hikmah, pesan bijaksana, karena tidak ada yang lebih mengerikan, lebih dari murka Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada tempat yang paling menyedihkan melebihi neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kapan hari kiamat itu hanya Allah yang tahu. Dan ada 5 hal di penutup ayat ini bagaimana Allah mengetahui dan kita tidak tahu. Inilah dia gambaran 3 ayat tentang Allah Maha Kuasa dan 1 ayat ditutup tentang Allah Maha Mengetahui. Mari kita baca firman Allah Subhanahu wa taala ini. Kita mulakan dari ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatihi. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Wa idza ghasyahum mawjun kazzulali da'allaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Inna wa'dallahi haqqan fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum maza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat cerita surat Luqman secara umum ada 5 judul besar menurut yang ditulis oleh Safiyah ini ya. Yang pertama tentang Muhimmatul Luqman, tentang apa sih tugas dari Luqman ini, bagaimana sifat yang baik dan buruk dan balasannya, ayat 1 sampai 9. Kemudian tanda-tanda Luqman yang bijaksana itu adalah mengesahkan Allah, min adillati wahdaniyatillah wa qudratihi, ayat 10 sampai 11 menceritakan tentang keesaan Allah, ketauhidannya dan tentang kekuasaannya. Kemudian ayat 12 sampai 19 merupakan inti di mana cerita Luqman disampaikan dan bagaimana pesannya kepada anaknya. Kemudian pada ayat 20 sampai 31 nikmat Allah yang begitu banyak, namun sayangnya kaum musyrikin menolak dan tidak mengakui
kekuasaan Allah yang telah diberikan kepada mereka berupa limpahan nikmat dan rahmat, dan bagaimana Allah tetap adalah Tuhan yang maha kuasa dan Allah maha mampu untuk membangkitkan. Dan pada hari ini ayat 31 atau 32 sampai dengan 34, bagaimana hakikat orang kafir yang terus menolak. Dan tentu saja kita yang beriman diperintahkan untuk bertakwa, karena Allah adalah Tuhan yang maha mengetahui. Pada pertemuan yang lalu, lebih tepatnya kita menemukan bahwa kalimatullah, kata-kata Allah, sama ada kun fayakun atau ilmunya dan hikmahnya, atau bagaimana manusia memuji Allah tidak pernah ada kata habisnya. Walaupun 7 laut air itu berubah jadi tinta untuk menulis puja-puji makhluk kepada Allah, atau kun yang disampaikan Allah kepada alam ini, atau ilmu pengetahuannya, maka airnya habis, tapi puja-pujian dan kalimat kun atau ilmu dan hikmah Allah tak pernah habis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa menyembah Allah itu membahagiakan? Karena bagi Allah menciptakan manusia seluruhnya dari sejak zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, dan mematikan serta membangkitkannya bagaikan menghidupkan satu orang, kanafsin wahidah. Jika menciptakan manusia itu mudah, maka membahagiakan Bapak Ibu juga tentu lebih mudah lagi. Ilustrasinya, beli kendaraan saja bisa, maka beli bensinnya jauh lebih bisa lagi lah ya. Nah, begitu juga lah Allah mudah menciptakan manusia, sama halnya dengan mudah menciptakan alam raya ini. Yang satu planetnya begitu besarnya, matahari sangat besar, Jupiter besarnya 100.400 besar kali dibandingkan bumi kita ini. Dan dia memiliki berbagai bulan yang mengelilinginya. Ada 19 bulan yang mengelilingi Jupiter. Kita mengelilingi cuma 1 bulan saja. Ini baru planet namanya Jupiter. Dan di sana ada matahari lain yang digambarkan dengan bintang kecil karena jaraknya jauh. Sebenarnya itu juga adalah matahari yang memiliki planet yang mengelilinginya, dan planet yang mengelilinginya itu juga ada bulan-bulan yang mengelilinginya lagi. Jumlahnya sangat amat banyak, dan itu Allah yang menciptakan. Dan inilah dia kesimpulan kita pada pertemuan yang lalu, zalika bi annallaha huwal haqq, maka Allah adalah Tuhan yang sebenarnya. Maka pada hari ini sekali lagi bagaimana kita bahagia. Coba lihat sama-sama alam taro. Coba lihat wahai Nabi Muhammad. Coba lihat wahai manusia, sama ada mereka yang beriman ataupun mereka yang kafir. Annal fulka tajri fil bahari. Bagaimana kapal itu berlayar di laut. Kita ketahui bersama, kapal ini bisa berlayar. Ini idenya dari Allah, yang dibuat pertama kali oleh Nabi Nuh alaihissalam. Dan uniknya, kapal ini dibuat bukan di pinggir pantai loh, di atas gunung. Karena kapal itu nanti gunung itu akan tenggelam dan kapal itu akan naik. Nah, ini Nabi Nuh nggak tahu apa yang mau dibuat ini. Kapal itu makhluk apa, nggak tahu itu. Dan sekarang kita menikmati bagaimana satu kapal bisa mengangkat sekian kontainer gitu, ribuan kontainer atau ratusan kontainer. Nah, ini. Dan ini anugerah, bini'matillah, bisa jalan di atas air laut, itu luar biasa. Liyuriyakum min ayatihi, agar diperlihatkannya kepada kalian sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, kebesarannya. Wah, sekarang ada kapal besar kurang besar. Kita menemukan kapal terbesar yang bisa mengangkat minyak yang ada di lepas pantai itu, ya supaya langsung dikerjakan di situ, turun langsung jadi premium begitu. Wah, luar biasa itu. Inilah dia bini'matillah, bagian dari anugerah nikmat Allah.
Allah tidak malu dan tidak segan mengatakan ini nikmat Allah loh. Kok nikmat Allah yang buat kami kok Allah pula yang punya nama. Ya tentu saja manusia itu dari siapa? Manusia itu makhluk Allah. Yang punya akal itu, yang memberikan akal siapa? Yang memberikan mata siapa? Yang memberikan kaki siapa? Yang memberikan tangan siapa? Kemudian besi itu dari mana itu? Itu juga adalah makhluk Allah. Bagaimana air yang dibuat, air yang ada di bumi ini juga milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak ada yang milik manusia. Jika kemudian itu diperuntukkan kepada manusia, maka itu statusnya sementara. Karena manusia pun milik Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka ketika Allah mengatakan ini nikmat dariku, maka ini menjadi catatan bagi bangsa Indonesia yang 2/3 daerahnya adalah laut, untuk menjadi bangsa yang besar di laut lah. Bapak kita itu adalah seorang kapiten dulu katanya, ya kan. Orang Indonesia ini adalah dulu pelaut dan seharusnya sampai sekarang menguasai laut. Nah, sayangnya kita menemukan para nelayan kok nggak sejahtera gitu. Seharusnya paling sejahtera ya nelayan lah. Nggak pernah kasih makan ikan, tinggal nangkap aja kok bisa nggak makmur, itu gimana? Ya kan? Nah, ini tinggal masalahnya bagaimana koordinasinya. Dan kita mengharap pemerintah berpihak pada rakyat, seperti siapa, Menteri Susi dulu ya, sehingga rakyat mudah-mudahan lebih sejahtera di laut sebagaimana kita juga harusnya sejahtera di darat. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Dan ini semua Allah berkali-kali mengatakan ayatihi, di sini la ayatin, tanda-tanda. Jadi mengeksplor laut itu rupanya memerlukan kesabaran, dan bukan sekedar sabar tapi ekstra sabar, sabarin. Dan konsekuensinya syakur, bukan sekedar syakirun tapi syakur. Ya, setiap orang yang sangat sabar dan sangat bersyukur, ya tentu saja high risk high return lah ya. Resikonya tinggi, keuntungannya juga besar. Sabarnya harus ekstra. Alhamdulillah dengan kecanggihan teknologi sekarang orang bisa memetakan di mana daerah ikan itu banyak. Wah, itu ada tuh pakai alat gitu ya. Nah, sehingga udah datang aja ke sana walaupun mungkin resiko ombaknya tinggi. Tetapi kalau dapat luar biasa. Dan yang tercanggih itu adalah dari Cina itu. Seluruh dunia dia sudah bisa rambah itu. Dan mudah-mudahan Indonesia mengikuti teknologi ini dalam rangka menjaga keutuhan bangsa dan negaranya, dan tentu saja tidak saja sekedar menjaga tapi juga mensejahterakan. Dibutuhkan kesabaran, itu pasti, sabarin, tapi efeknya sangat luar biasa. Syakur, kita pasti bersyukur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu saja ini juga berlaku pada individunya. Masyarakat nelayan itu katanya belum lagi dapat panen sudah pinjam, rentenir pula, ya kan? Nah, barang-barangnya direntenirkan, bunga berbunga, gimana mau survive? Sabarlah sikit, sabarlah, ya kan? Kemudian kalau ada sedikit berlebih dilakukan dengan kemaksiatan pula. Nah, ini juga sabarlah. Jangan lakukan kemaksiatan. Ikuti aturan main, jangan main judi, jangan main perempuan. Nah, itu kita menemukan di masyarakat nelayan mungkin yang masih ada seperti itu. Bahkan katanya Pak Ustadz, ini ada judi di atas kapal. Ini kapal tak bertuan. Kalau misalnya patroli Indonesia datang, dia nyebrang ke Malaysia saja sedikit. Kalau dikejar oleh kapal Malaysia, dia geser lagi ke kawasan Indonesia. Jadi ini posisinya aman terus. Nah, inilah dia diperlukan kesabaran. Jadi sebenarnya tetap saja makmur, tapi kemaksiatan membuat dia menjadi tak makmur. Innal ma'asi tuzilun ni'am.
bahwa kemaksiatan itulah yang menghabiskan keberkatan dan menghabiskan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karunia bakat untuk menguasai ini, ya menguasai laut, hanya dapat dipahami dan dihargai oleh orang yang selalu tabah dan sabar. Nampaknya ayat ini cocok untuk orang Indonesia, nggak cocok untuk orang Arab ya. Ini ayat bukan untuk umat Nabi Muhammad pada masa itu yang berada di gurun pasir. Tapi begitulah dia Al-Quranul Karim yang memang cocok untuk segala lini dan tempat. Cerita tentang gurun pasir ada juga. Ini sekarang dia menceritakan sangat Indonesia. Cerita tentang lautnya yang luas. Dan itu kata Allah kepada para nelayan dan para pemangku kebijakan di pesisir timur atau barat dari Pulau Sumatera ini, ayo angkat harkat martabat bangsa kita dengan masyarakat yang tangguh. Karena apa? Karena tabah dan sabarnya. Sama ada sabar melaksanakan perintah Allah atau sabar mencari rezeki dan sabar untuk menggunakan nikmat Allah tidak pada tempat yang dilarang atau diharamkan oleh Allah. Dipadu dengan pengakuan tentang karunia Allah itu, ya bersyukur, sabarin syakur. Ini bapak ini di Mekah lah ya. Mudah-mudahan suatu ketika dalam waktu dekat kita bisa umroh dan mudah-mudahan tahun ini haji dibuka. Amin. Kapal berlayar dan terbang berkat anugerah ilahi. Yang kedua, wa iza ghasyahum maujun kazulali da'ullaha mukhlishina lahuddin. Apabila mereka digulung oleh ombak yang besar seperti gunung. Wah, lihat bagaimana ombak seperti gunung. Maka nama-nama kapal itu selalu dinamakan dengan nama-nama gunung ya. Rinjani, Kambuna. Nah, itu kan semua adalah nama-nama gunung. Kenapa? Nah, supaya kalau terjadi gelombang yang bagaikan gunung, kapal ini sudah menggunung dari sejak dulunya. Inilah dia. Jadi kenapa kok nama-nama gunung? Kecuali Tampomas lah ya, itu pun nama gunung atau tidak itu. Ya, kauzulali da'ullaha mukhlishina lahuddin. Mereka da'allah, berdoa, da'allah mukhlishin, dengan penuh ikhlas, lahuddin, beragama kepada Allah. Saya pernah mengalami ini ketika kami hendak hendak haji dari Mesir ke Jeddah naik kapal laut. Wah, naik kapal laut, kapal feri gitu ya. Wah, ombak deras, goyang segoyang-goyangnya. Kata orang Mesir yang memang tujuan sama mau naik haji, kita sudah pakai baikan ihram, berdoalah kalian, apalagi yang kalian kerjakan. Pergi mau naik haji, kalau bukan berdoa apa yang kita lakukan? Mohon kepada Allah supaya perjalanan ini sampai kepada tujuan. Alhamdulillah berdoa dan sampai tujuan, karena memang kita mau naik haji kan begitu. Falamma najjahum ilal barri, tapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, berada di pelabuhan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus, ya, faminhum muqtasidun. Nah itu lihat, beginilah yang diharapkan. Muqtasidun digambarkan dengan jalan lurus, atau maksudnya mengakui keesaan Allah. Di kapal dia baik, turun dari kapal tetap baik. Di kapal dia mengatakan Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahi, dengan namamu ya Allah aku bertawakal kepadamu ya Allah, tiada daya tiada kekuatan kecuali darimu ya Allah, engkau Tuhan yang maha agung dan maha besar. Turun selesai, dalam kehidupan sehari pun dia mengatakan Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tetap sholatnya bagus, puasanya sebentar lagi kita lakukan di bulan Ramadan tidak kurang. Kemudian ada rezeki dia bayar zakat, mampu dia menunaikan ibadah haji. Inilah diantara pemahaman dari muqtasidun, mengakui keesaan Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Tapi sayangnya, wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur.
Adapun yang mengingkari ayat-ayat kami, ya jahadu, mengingkari, juhud, dia menolak tanda-tanda kekuasaan kami, menolak ayat-ayat suci Al-Quran, menolak bagaimana Allah telah menyelamatkan dia, maka Allah tak rugi, Islam tak rugi, umat Muhammad tak rugi, yang durugi dia sendiri. Maka disebutkan oleh Allah hanyalah pengkhianat yang tidak berterima kasih, khattaring kafur, menutup yang seharusnya sudah di depan mata. Allah begitu banyak memberi, dia mengatakan, nggak pernah aku dibantu Allah, katanya. Ini jadi musibah lah. Maka Allah mengatakan, ya sudahlah, orang yang seperti ini ya biarkan dia dengan kondisinya. Sementara orang yang beriman pada ayat sebelumnya, sabarin syakur. Kalau sedang dalam bahaya manusia teringat kepada Allah, tapi begitu bahayanya lenyap, mereka sudah tidak lagi peduli. Ini ada sebagian orang ya, mereka itulah pengkhianat yang tak kenal terima kasih. Maka kesimpulan kedua, manusia ingat Allah saat terjepit. Kalau kita naik pesawat kemudian ada turbulensi itu jatuh, terkejutlah orang. Yang beriman astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak apa-apalah diucapkan ya kan. Yang kafir tak apa pula, oh my God, astagfirullah, astaga, tak apa-apa. Tapi yang ianya, dia tahu bahwa itu adalah out of control dia. Ini bukan kekuasaan aku yang bisa menyelamatkan ini. Pasti ada pihak ketiga. Yang beriman mengatakan pihak ketiga itu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ini naluri manusia bahwa dia lemah. Kenali Allah di waktu lapang, maka Allah akan mengenalmu di waktu susah. Pertolongannya datang bersama kesabaran. Ayat ketiga atau ayat 33 sebelum ayat terakhir, ini pesan Allah sebelum penutup. Apalah pesan supaya kita menjadi generasi Luqman berikutnya, Luqman yang bijaksana itu. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Ini tidak saja bagi yang beriman, bagi yang kafir juga diajak. Jadi beginilah Allah dengan kasih sayangnya tidak menjelekkan orang yang sudah jelek kian, tapi dia mengangkat derajat. Kau kan manusia. Kalau manusia, ayo takut kepada Allah, yuk. Ini dia. Ittaqu rabbakum, bukan ya ayyuhallazina kafaru, tidak, tapi ya ayuhan nas. Karena kita yang penting bukan orangnya, tapi yang penting pesan sampai kepada dia. Daripada kita panggil, kafir, kafir sini kau, kan jadi nggak enak ya kan. Bro, yuk ke masjid yuk, gitu ya kan. Ya aku bukan orang Islam, mana tahu mau masuk Islam, kan begitu enak ya kan. Ya ayuhan nas. Kalau kita lihat di Amerika, saya melihat siapa itu, Dokter Sabil ya, mungkin ada yang ikut Dokter Sabil itu. Bagaimana di masjidnya itu ada ruang khusus yang itu yang datang bukan orang Islam loh, malah kajian orang Kristen, pendeta, entah apa, Yahudi datang untuk diskusi tentang keislaman. Seperti kita punya Bina Mu'allaf, diskusi, pertanyaan disampaikan dengan arif dan bijak. Ya terserah, ada yang mau masuk Islam, ada kelas mahasiswi yang nggak pakai jilbab, namanya juga orang Amerika. Ada yang tertarik masuk Islam, monggo silahkan. Yang tak mau masuk Islam, paling tidak dia sudah kenal dengan Islam gitu. Ini bagaimana dakwah. Alhamdulillah ada saja yang masuk Islam setiap selesai sholat Jumat atau dalam hitungan bulanan gitu. Inilah dia pesan universal. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum. Wahai seluruh manusia yang beriman ataupun yang kafir, bertakwalah kepada Tuhan kalian. Ittaqu rabbakum, bukan ittaqullah, tapi ittaqu rabbakum, karena kalian selamat dalam perjalanan itu. Yang selamat tidak saja yang mukmin, tapi yang kafir juga selamat. Maka Allah mengatakan, ayo yang mukmin, yang tak beriman, ayo dekatkan diri kepada Tuhanmu, karena Allah lah yang memberikan kalian kehidupan, yang menyelamatkan kalian dari mara bahaya. Di saat-saat terjepit kalian tahu bahwa di sana ada Tuhan. Wakhshaw yauman la yajzi walidun an waladihi. Takutlah pada hari ketika seorang bapak tidak dapat menolong anaknya. Awalnya tidak dapat menolong,
Kapan seorang bapak tidak dapat ditolong oleh anaknya dan anak tidak dapat menolong ayahnya? Kalau si anak muslim, si bapak kafir, atau kebalikannya. Tapi kalau masih sama-sama beriman, masih ada syafaat lah. Ya, jadi awalnya memang semua nafsi-nafsi, tapi nanti kemudian ada syafaat. Tapi bagi mereka yang kafir, perbedaan agama itu menyebabkan tidak akan ada namanya syafaat. Ya, la yajzi walidun an waladihi. Seorang bapak tidak dapat menolong anaknya karena beda agama. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun karena kafir. Tapi kalau sama-sama beriman, maka ini ayo beriman pada Allah, masuk Islam. Karena apa? Di dalam diskusi Dr. Sabil itu saya melihat bagaimana ada seorang tua, bapak-bapak pengusaha masuk Islam. Saya baru masuk Islam seminggu yang lalu katanya. Saya mengakui ini diskusi yang sangat alot, tapi alhamdulillah Dr. Sabil bisa menyelesaikannya dengan baik. Jadi bapak kenapa kok bisa masuk Islam? Saya melihat ada wanita muslimah yang begitu baiknya, sehingga saya tertarik dengannya, jadi saya masuk Islam, dan saya baru berumah tangga dengan dia, kata dia. Nah, dia sekarang ada di Paris dan saya akan berangkat ke Paris setelah ini, katanya. Nah, ini luar biasa bagaimana orang mendapatkan hidayah. Karena apa? Karena seorang muslimah yang santun, pakai jilbab, yang ramah, sehingga akhirnya dia jatuh hati. Jatuh hati bukan karena cinta kepada fisiknya, tapi juga cinta kepada akhlaknya. Nah, inilah dia bagaimana alhamdulillah mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khotimah, tambah tua, tambah masuk Islam, dan tambah mendekat kepada Allah. Itulah yang dicari. Inna wa'dallahi haq. Karena apa? Karena janji Allah itu benar. Sebagaimana zalika bi annallaha huwal haq. Sebagaimana Allah adalah Tuhan yang benar. Maka janganlah sekali-kali kalian terpedaya oleh kehidupan dunia. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita menemukan ada seorang sangat amat kaya. Dia memiliki Ferrari terbaru dan mahal sekali, nggak ada di dunia kecuali salah satunya dia memilikinya, limited edition. Rupanya suatu ketika dia dinyatakan sebagai manusia yang kena kanker stadium 4. Wah, dia mau mati nih, tinggal hitungan 1 tahun paling lama dia hidup. Bapak, apa yang dilakukannya? Dia jual semua, bajunya bermerek, mobilnya dia jual semua. Dia pergi ke Afrika, dia berdakwah, dia membangun kehidupan di Afrika. Dia bangun rumah yang rewot itu, kemudian dia bangun sumur yang begitu banyak. Dia beri kehidupan habis-habisan. Alhamdulillah dapat bonus 3 tahun baru wafat. Padahal sudah diponis setahun sebenarnya dia sudah wafat. Dan luar biasa, penduduk Australia dan penduduk, dia tinggal di Australia, keturunan Arab, dan penduduk Afrika menyambut kematiannya dengan gegap gempita. Semua turut berduka cita dan ini sangat istimewa. Inilah yang disebutkan dengan firman Allah, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Ketika ditanya mana yang lebih enak, punya mobil yang sangat amat mahal itu atau kehidupanmu yang saat ini? Waduh, kehidupanku saat ini bersama dengan warga Afrika yang dengan kesederhanaannya tak bisa dinilai bahagianya dan indahnya, kata dia. Inilah yang difirmankan oleh Allah, jangan sekali-kali kalian terperdaya oleh kehidupan dunia, dan jangan sampai kalian terperdaya oleh penipu dalam mentaati Allah. Fala yaghurrannakumul billahi al-ghurur. Al-ghurur di sini penipu, bisa jadi setan lah. Ya, setan menipu. Dia mengatakan, aku cuma membisikkan dan kamu mengikuti bisikanku. Jangan kau salahi aku, salahi dirimu sendiri. Kenapa kamu mau mengikuti bisikanku yang terkesan manis dan indah, sebenarnya sangat berbahaya. Atau penipu di sini al-ghurur kedua adalah nafsu, godaan dari diri kita sendiri. Pada hari akhirat masing-masing akan memikul sendiri tanggung jawab pribadinya. Ini awal loh Bapak ya. Tapi nanti berikutnya ada syafaat.
ada syafaat. Nabi Muhammad bisa memberi syafaat, yang hafal Quran bisa memberi syafaat, orang-orang yang soleh bisa memberi syafaat, antar keluarga dekat bisa memberi syafaat, para pahlawan yang berjuang dan mati syahid bisa memberi syafaat, dan itu diakui oleh Islam. Jadi syafaat tidak bisa diberi kalau berbeda agama. Manusia cerdas tidak takut, manusia cerdas takut Allah dan murka nerakanya. Orang yang paling banyak mengingat mati dan yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati, mereka itulah orang-orang cerdas. Kata Nabi Muhammad, al-kayyisu, maka anak saya namanya Kaisa. Kayyisu itu cerdas. Mandana nafsahu, barang siapa yang hidupnya mempersiapkan, barang siapa yang paling banyak mengingat mati, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, dan bekerja untuk persiapan setelah mati. Inilah namanya cerdas. Sebagaimana doa kita, wa ja'alna minar rasyidin, jadikanlah yang cerdas dengan taat dan tidak maksiat, dengan iman dan tidak kekafiran. Terakhir, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sungguh Allah, hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, ilmu sa'ah. Ini absolutely ya, indahu ilmu sa'ah. Jadi kapan hari kiamat hanya Allah yang tahu. Tanda-tandanya boleh ada, tapi absolutely tidak ada yang tahu kapan itu. Termasuk ustadz hari kiamat, ada ustadz hari kiamat ya. Nah, itu juga sudah mulai banyak yang mengkritik ya kan. Karena apa? Karena tentang kapan terjadinya hari kiamat nggak penting. Yang penting bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat itu. Kalau terjadi hari ini atau 1000 tahun berikutnya, kenapa? Yang penting kan amalnya. Kalau hari ini terjadi kiamat kita beramal, bagus. 1000 tahun kemudian bukan berarti kita bisa berleha-leha, karena bisa saja besok kita meninggal, kiamat belum jadi. Tapi kalau sudah mati besok, udah kiamat lah itu bagi diri kita. Maka yang kedua, yang pertama kiamat. Ini disebutkan indahu, bukan ya'lamu ya, bukan ya'lamu, tapi ilmu sa'ah. Berbeda dengan berikutnya, wa yunazzilul ghaitsa. Dia yang menurunkan hujan. Jadi bagaimana hakikat turun hujan itu hanya Allah yang tahu, dan itu present continuous tense, fi'il mudhari, yunazzilul ghaitsa. Jadi bukan sekedar tahu, tapi sudah terjadi. Kiamat belum terjadi. Tapi untuk turun hujan itu Allah bukan sekedar tahu, tapi Allah lah pelakunya. Wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham. Untuk bagaimana manusia yang ada di rahim ibu itu Allah tahu jenis kelaminnya, masa depannya, kapan hidupnya, kapan matinya, siapa jodohnya, bagaimana rezekinya. Itu ya'lamu ma fil arham, bukan sekedar di USG. Oh, sekarang Allah kalah. USG sudah bisa menemukan bahwa dia ini jenis kelaminnya laki-laki. Ada orang mengatakan nggak boleh kita tahu jenis kelaminnya karena ini berseberangan dengan ya'lamu ma fil arham. Nggak ada masalahnya. Mau tahu jenis kelaminnya, rupanya berubah, kusangka laki-laki, rupanya yang lahir perempuan, itu cerita lain. Tapi kalau misalnya betul, ya juga bukan berarti salah. Karena yang namanya mengetahui yang di dalam rahim itu bukan sekedar jenis kelamin, tetapi juga rezekinya. USG nggak tahu rezekinya itu kayak mana, jodohnya nggak tahu juga USG, ya kan, ya kan. Nah, kapan dia mati lebih nggak tahu lagi USG itu. Nah, jadi ya'lamu di sini bukan sekedar jenis kelamin ya. Wa matadri nafsum maza taksibu goda. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok atau apa yang diperolehnya besok, dan kita cuma bisa berusaha. Ya, kita nggak tahu besok pagi makan apa. Mulai jadi kita sudah punya cita-cita, ibu istri mungkin tahu kita akan memasak A. Rupanya bahan nggak ada, yang terjadi masaknya B juga. Bang, tadi ke sana rupanya tutup dia, Bang. Jadi apa? Ya udah yang lain. Allah tahu itu dan kita terkadang bisa salah. Yang sederhana itu. Wa matadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Ya tahu Pak Ustadz, saya sudah wakafkan kuburan saya di mana? Di Ma'la 3 katanya kan, sudah di situ. Kuburan saya di sini. Belum tentu ya kan. Pas pergi umroh meninggal pula dia. Majang,
mau dikirim jenazahnya ke Medan, mahal kali katanya. Udahlah kuburkan di sini, Arab Saudi nggak ada kirim-kirim jenazah. Nah, akhirnya kan nggak di situ juga, nggak di Ma'lak 3 juga, di Ma'lak Mekah sana dapatnya. Alhamdulillah ya kan. Innallaha alimun khabir. Yang penting Allah Maha mengetahui, dan pengetahuan Allah begitu detail. Yang digambarkan dengan khabir, bahasa lainnya adalah sangat expert ya, sangat mengenal secara detail, bukan sekedar tahu saja tapi tahu detail. Ya, inilah dia akhir dari kisah, akhir dari surat Luqman. Hari akhirat memang pasti, tapi kapan dan bagaimana hanya Allah yang tahu. Yang penting beramal. Inilah dia 5 hal yang hanya diketahui oleh Allah. Hari kiamat, hujan, apa yang ada dalam rahim, kemudian rezeki seseorang, dan di mana dia mati. Dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan, nampaknya nggak bisa tanya jawab, ini waktu kita sudah habis. Allah Maha Kuasa bagaimana menganugerahkan kepada kita kapal dan pesawat terbang. Itu nikmat dari Allah. Kemudian yang paling penting di dalam perjalanan, doa jangan lupa, karena yang memberi keselamatan perjalanan itu Allah. Dan doanya agak panjang lebih bagus, bukan saja mau pergi haji saja. Ini Pak Ustadz doanya kayak waktu mau haji, mau umroh. Enggak, safar itu bukan waktu haji umroh saja. Tiap hari kita doakan itu. Dan kalau sudah berhasil, tetap saja berdoa di luar safar. Jangan waktu selamat ingat Allah, setelah sampai kita lupakan Allah. Yang terpenting pesan Allah, takutlah pada Allah dan takutlah neraka. Dan yang terakhir, Allah Maha tahu tentang 5 hal itu, sehingga pasrah kepada Allah adalah hal yang sangat membahagiakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah yang terbaik selama kami hidup di dunia ini. Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khotimah. Wa fil akhirati hasanah. Berikanlah yang terbaik ketika kami berada di akhirat, bertemu denganmu, bertemu dengan nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan keluarga besar kami, orang-orang yang kami kasih, kami sayangi. Wa qina azabannar. Hindari kami dan keluarga besar kami dari transit di api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.